Halo, selamat pagi sahabat Parikesit. Jumpa lagi dengan saya Dewi Amalia Setiawati SK Nurse yang hari ini akan menemani pendengar kita pada hari ini untuk bincang-bincang tentang katarak. Nah, hari ini kita mengundang seorang dokter cantik, Dokter Rizky. Dokter, ada istilah tak kenal maka tak sayang nih. Nah, boleh dok diperkenalkan dirinya dan sudah berapa lama bekerja di Parikesit? Oke, terima kasih Bu Dewi. Selamat pagi Sobat Parikesit semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Rizky Husnaini, spesialis mata. Saya sudah bekerja di Rumah Sakit Parikesit sebagai dokter spesialis mata sekitar sudah 9 tahun, Bu. Wow, luar biasa lama ya dok ya. Iya. Berarti ini masyarakat Tenggarong pasti sudah banyak yang kenal dokter. Nah dok, untuk di Parikesit sendiri kasus mata yang sering muncul itu banyak nggak dok? Banyak Bu, dan semakin kesini semakin hari itu memang jumlah kunjungan pasien polimata ya itu semakin meningkat. Nah, Iya, salah satu mungkin kunjungan yang paling banyak dok yang sering muncul biasanya pada orang tua adalah katarak dok. Iya. Nah, katarak sendiri sebenarnya penyakit yang seperti apa dok? Katarak itu adalah penyakit kekeruhan pada lensa mata. Jadi lensa mata itu adalah bagian dari mata yang dilewati oleh cahaya untuk menuju ke saraf mata, yang nanti dari saraf mata itu menuju ke otak, di mana di situ proses melihat. Ya, nah mungkin untuk lebih jelasnya saya pakai peraga saja ya Bu Boleh, Dewi dokter. ya. Jadi ini adalah replika dari mata kita gitu ya. Jadi untuk bisa melihat ada media-media dalam mata yang disebut media refrakta. Ini adalah bagian-bagian mata yang dilewati oleh cahaya menuju ke saraf mata gitu. Nah, ini untuk bisa melihat dengan baik, bagian-bagian ini harus dalam keadaan yang bagus ya. Jadi media-media refrakta itu yang pertama adalah ini dari depan mata kita ini namanya kornea Bu Dewi ya. Oke, itu Ini kornea, kornea, ini harusnya tuh keadaannya jernih gitu. Cuman mungkin kalau kita lihat jadi warnanya hitam atau coklat, padahal itu sebenarnya refleksi dari iris mata kita. Jadi kalau normalnya itu sebenarnya jernih ya. Kemudian yang kedua itu adalah cairan bilik mata depan. Cairan bilik mata depan ini cairan yang mengisi ruangan antara iris dan kornea. Nah, ini normalnya juga harus jernih. Kemudian yang ketiga itu adalah lensa. Nih, Oke, ini lensa lensa mata, mata ya, Dok, ya. ya. Lensa mata ini normalnya jernih. Yang terakhir itu adalah cairan vitreous. Ini cairan yang mengisi bola mata dan membentuk bola mata jadi bulat gitu ya. Berarti cairannya apakah ada di seluruh bagian ini dokter? Iya, jadi Oke. penuh di sini, namanya cairan vitreous. Nah, ini normalnya juga jernih. Meskipun pada kasus-kasus tertentu kadang itu bisa misalnya pada perdarahan atau infeksi ini bisa jadi keruh. Nah, jadi kalau ini semua yang 4 ini bagus, nanti untuk melihat diperlukan keadaan saraf mata yang bagus gitu. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang katarak ya. Iya, Dok. Nah, jadi katarak ini di sini nih letak Berarti yang kelainannya bermasalah adalah di lensa di matanya lensanya ya, Dok. ya. Jadi normalnya ini lensanya kan jernih. Nah, pada katarak lensa ini berubah menjadi keruh Oke. gitu. Jadi sinar yang masuk bisa terhambat untuk ke saraf mata. Sehingga seseorang itu jadi terganggu Kabur, penglihatannya kabur iya, gitu ya, Dok ya. gitu. Oke. Baik, tadi sudah dijelaskan dengan gambaran tadi alat peraga bagaimana proses kemudian katarak terjadi. Nah, sebenarnya gejala katarak yang muncul pada entah itu orang lanjut usia itu seperti apa ya, Dok? Ya, jadi karena lensanya berubah menjadi keruh, pasti mempengaruhi tajam penglihatan, Iya. ya. Dan ini mungkin yang kita bahas pada orang tua dulu ya. Nah, pada orang tua itu kalau memang dia tidak ada penyakit lain, itu penglihatannya akan kabur secara perlahan-lahan. Berarti faktor usia juga mempengaruhi ya, Dok ya? Itu faktor yang paling utama Oke, biasanya. berarti secara Iya, normalnya seperti itu. Iya. Oke. Ya, jadi penglihatannya akan turun perlahan-lahan dan
biasanya tidak disertai rasa sakit. Oh, berarti dia hanya kabur saja Kabur tapi tidak saja sakit. Oke. gitu. Makanya biasanya pada awal-awal orang tua itu tidak mengeluhkan apa-apa, kecuali nanti pas saat sudah yang dia sudah mengganggu aktivitasnya, itu biasanya baru mengeluh. Oke. Nah, gejalanya selain kabur tadi, apakah ada yang lain, Dok? Ada. Jadi biasanya kan katarak ini tidak langsung ya. Jadi katarak tuh jenisnya macam-macam ya. Ada tingkatannya berarti ya, Ada Dok, ya? tingkatannya. Jadi dari yang baru mau terbentuk, terus yang imatur, kemudian yang matur, yang mateng sampai hipermatur. Hipermatur itu yang sudah di atasnya mateng ya. Kalau buah itu yang sudah busuk gitu ya. Nah, itu. Jadi pelan-pelan memang. Jadi ini jenis-jenis, ini contoh-contohnya ya, katarak itu jenis-jenisnya. Nah, ini kalau ini namanya kortikal, jadi dia di pinggir-pinggir gitu. Nah, ini biasanya nanti pasien jadi silau, terus penglihatan malamnya jadi terganggu gitu. Terus apa namanya, melihat warna juga kadang sudah tidak kontras lagi. Oh, artinya gitu. warnanya juga kadang antara Buram, biru atau ya, hijau masih sulit masih membedakan. sih, bukan itu, tapi agak kok kayak tidak kontras ya. Oh, gitu. oke. Gitu. Nah, nanti lama-lama akan, kalau dengan bertambahnya ketebalan katarak itu akan penglihatannya jadi tambah kabur sampai mengganggu aktivitasnya. Oke, Dok. Tadi dokter jelaskan salah satu tingkatan dari katarak adalah imatur. Nah, yang pada saat kondisi imatur ini penglihatan pasiennya seperti apa ya, Dok? Kabur. Tetap kabur juga. Iya, Gitu. cuman ya kabur tapi masih bisa melihat. Kalau kita kan cara memeriksa tajam penglihatan kalau di polimata pakai chart Snellen ya. Nah, itu dia enggak kayak orang normal. Kalau orang normal kan tulisan yang paling kecil, ukuran huruf angka 20 itu harusnya bisa lihat. Nah, dia mungkin satu baris di atasnya atau dua baris di atasnya gitu. Iya, gitu, Dok. Nah, nih, Dok, penyebab katarak sendiri sebenarnya apa, Dok? Dan apakah katarak ini kan ada mitos bahwa katarak ini hanya terjadi pada orang lanjut usia nih. Nah, apakah benar seperti itu atau seperti apa ya, Dok? Ya. Kalau penyebab katarak yang pertama memang karena faktor usia. Jadi penuaan, ini proses penuaan yang normal, semua orang pasti akan kena. Kita semua ini calon-calon katarak ya, Dok? Iya, ya gitu ya. Jadi itu proses degeneratif, jadi proses normal. Biasanya kalau saya kasih edukasi ke pasien itu, ini katarak ini proses normal. Jadi sama kayak di rambut itu uban, di tulang itu keropos gitu. Jadi supaya pasien itu juga enggak takut ya. Soalnya kadang pasien itu kan kalau dengar katarak, divonis operasi apa-apa gitu kan sudah takut dulu. Jadi saya selalu kasih kayak gitu. Kita ini semua calon-calon katarak, pasti akan kena ya. Itu yang paling banyaknya, itu karena ketuaan. Kemudian ada lagi karena penyakit-penyakit dari dalam mata sendiri. Itu ada, jadi penyakit infeksi, jadi di mata itu ada infeksi. Nah, itu bisa memicu terbentuknya katarak. Itu namanya katarak komplikata. Karena dari infeksi dalam mata. Terus bisa juga namanya katarak traumatik. Katarak yang terjadi karena trauma pada mata. Berarti misalnya ada benturan atau tertusuk sesuatu di mata. Gitu jadi ya, katarak trauma pada mata kan ada dua, ada trauma tajam sama trauma tumpul gitu. Kalau trauma tajam dia tertusuk nih, misalnya tertusuk. Kalau pada anak-anak ya, saya sudah beberapa kali menemukan kasus jadi pas di sekolah itu tertusuk pensil. Tertusuk pensil, jadi ini korneanya robek, tembus sampai ke lensa sini. Jadi dia bisa terjadi katarak. Atau ketusuk, misalnya pada pasien kecelakaan kena pecahan kaca, itu bisa. Nah, itu trauma karena benda tajam. Nah, kalau benda tumpul itu juga bisa. Jadi misalnya kena pukulan ya, dipukul gitu ya, misalnya lagi kelahi, atau atlet-atlet misalnya, atlet yang paling sering ini ya tinju ya, Dok? Tinju bisa, kalau itu pukulan ya. Bola tenis bola tenis, atau misalnya bulu tangkis
Kena fognya tuh kalau pas fognya. mes itu kena ke Iya. mata bisa terjadi katarak. Oke. Gitu. Jadi ada beberapa penyebab tadi ya. Jadi ada memang penyakit infeksi yang terkena pada mata. Kemudian yang paling utama adalah faktor usia ya. Iya. Karena itu tidak bisa dihindari, Dok, ya. Iya. Baik, Dok. Ada nggak faktor faktor risiko yang menyebabkan sehingga seseorang itu bisa kena katarak? Misalnya dia maksudnya apakah ada penyakit sesuatu yang lain selain tadi infeksi langsung yang ada di matanya? Jadi faktor-faktor resiko jadi mata ini ya Bu ya ada beberapa. Yang pertama itu memang tadi usia ya. Terus yang kedua itu infeksi, keadaan pada mata gitu, infeksi pada mata. Kemudian selanjutnya itu kelainan sistemik. Nah, ya penyakit sistemik ini misalnya kayak diabetes mellitus. Oke, kalau orang bilang namanya kencing manis ya, Dok, ya. Kencing manis itu nanti katarak. Dia akan kataraknya nanti jenisnya diabetik katarak gitu. Jadi beda lagi gitu penampakannya. Apakah penyakit DM ini gejalanya sama dengan penyakit-penyakit katarak pada umumnya, Dok? Sama. Iya, sama. Dok, ya? Cuman biasanya memang kalau orang kencing manis, orang DM itu dia akan lebih cepat terkena kataraknya. Gitu. Bisa usianya kalau mungkin kita normal misalnya 40 atau 45, dia mungkin lebih muda lagi udah bisa kena katarak ya, Dok, ya. Oke. Kalau yang lain, Dok, apakah ada misalnya penggunaan obat? Ya, jadi selain itu ada juga penggunaan obat-obat terutama steroid jangka panjang. Ya, jadi misalnya pada orang yang sakit apa nih, Dok? misalnya sakit asma. Oh, pasien asma. Sakit alergi, kan dia konsumsi steroid ya terus-terusan. Nah, itu bisa timbul ya namanya katarak steroid induced katarak gitu. Terus ada lagi pemakaian tetes mata yang di luar kontrol. Kadang kan banyak nih pasien-pasien merah terus ke apotek beli obat sendiri ya, Dok. Memang enak langsung merahnya hilang gitu ya. Ternyata dia sering sekali pakai itu bolak-balik pakai nanti lama-lama bisa timbul namanya katarak. Jadi berbahaya juga, Dok, ya, karena kan kita nggak tahu ya kandungan obat yang di dalam tetes mata itu apa. Dia taunya merahnya hilang aja. Iya, Tahu-tahu padahal nggak tahu ada efek putih sampingnya yang selanjutnya yang terjadi. Gitu. Oke, Dok. Nah, Dok, usia berapa paling sering terjadi katarak, Dok? Katarak yang kita bicarakan ini kalau yang senilis ya, yang paling banyak pada usia tua itu biasanya bisa timbul mulai umur 40 tahun. 40 tahun ya. Nah, ini kan tadi dokter bilang bahwa 40 tahun itu menurut saya masih cukup muda, Dok, ya. Nah, dengan adanya seseorang yang menderita katarak berarti kan akan mengganggu aktivitas dia sehari-hari nih, karena untuk mengerjakan atau melihat sesuatu menjadi terganggu. Nah, untuk hal-hal yang bisa kita hindari, Dok, supaya katarak itu tidak muncul pada usia yang lebih cepat atau lebih muda itu seperti apa ya, Dok, ya? Ya. Jadi sudah ada beberapa penelitian yang meneliti tentang faktor-faktor resiko terjadinya katarak ya Bu Dewi ya. Nah, salah satunya misalnya paparan UV, sinar ultraviolet. Itu ada yang menyimpulkan mempengaruhi terbentuknya katarak. Jadi ya untuk bisa kita hindari terpapar sinar matahari secara langsung, atau misalnya kalau kita tidak bisa hindari ya kita kalau di bawah sinar matahari harus pakai kacamata yang UV filter gitu. Terus faktor-faktor terpapar oksidatif ya, misalnya rokok, polusi gitu, yang itu bisa kita hindari. Nah, Dok, kalau misalnya terkait paparan oksidatif tadi, karena memang sekarang kan paparan untuk terkait polusi ini sangat banyak. Sementara misalnya orang yang beraktivitas di luar tidak bisa menghindari itu. Nah, itu seperti apa tuh, Dok? Ya mungkin pakai obat-obatan vitamin ya. Jadi vitamin untuk mata gitu ya, Dok, ya? Sebenarnya enggak khusus untuk mata ya, yang secara umum. Secara umum saja. Oke, baik, Dok. Nah, ada beberapa mitos yang mengatakan bahwa katarak ini hanya terjadi pada orang tua. Benar nggak, Dok? Karena saya pernah dengar bahwa katarak juga terjadi pada anak-anak. Iya. Nah, kenapa bisa begitu, Dok? Ya, jadi ada yang namanya katarak kongenital. Jadi katarak kongenital itu katarak yang terjadi pada bayi baru lahir. Nah, itu proses terbentuknya katarak tuh dia mulai dari kandungan.
Oke, dari kandungan pada saat ibunya hamil Iya, ya berarti, pada Dok? saat ibunya hamil biasanya ibunya pas saat hamil itu terinfeksi TORCH. Nah, Yang dari bulu kucing? ya, Oke. toksul, rubella dan yang lain-lainnya itu. Kemudian kalau pada anak-anak ya, anak-anak bisa terjadi katarak ya, misalnya karena trauma yang tadi saya Oke, bilang. karena trauma. Ada Atau pasien misalnya saya anak mungkin SD TK. pada pasien yang kan kadang-kadang kayak kencing manis juga terjadi pada masih remaja ya, karena mungkin orang tuanya bisa. terkena DM, kemudian anaknya juga DM dan akhirnya bisa kena katarak di usia muda. Bisa. Oke, Iya, gitu ya Dok ya. gitu. Oke, baik Dok. Untuk tadi pencegahan katarak, selain tadi misalnya kita menghindari zat oksidan ada di luar dengan misalnya minum vitamin, nah itu ada yang lain nggak Dok? Misalnya entah dalam kegiatan kita sehari-hari atau makanan yang kita makan, itu seperti apa Dok? Ya, jadi mungkin belum ada penelitian yang menyimpulkan satu jenis terapi aja untuk pencegahan gitu ya Bu ya, belum ada. Jadi memang masih hipotesis-hipotesis semua. Jadi ya memang kita hindari faktor-faktor yang menyebabkan itu tadi, jadi hindari polusi, hindari itu makanan yang sehat, minum vitamin, jadi yang begitu. Tapi tetap kan namanya proses ketuaan degeneratif itu pasti akan tetap berlangsung. Paling kita cuman menghambat, menunda atau mencegahnya sementara waktu iya, ya Dok? tapi tetap akan terjadi. Baik Dok. Nah ini satu nih Dok yang sering ditanyakan, kan ada mitos bahwa saya katarak nih karena dia mungkin takut dioperasi, kemudian dia nggak mau operasi. Bisa nggak katarak ini dilakukan penanganan hanya dengan obat saja, jadi tidak perlu dioperasi? Karena kadang-kadang apalagi orang tua ya, jangankan yang udah muda aja kadang takut ya masuk rumah sakit terus kita mau dioperasi nanti sakit segala macam. Itu ada nggak Dok selain operasi penanganannya? Ya, jadi penanganan katarak itu sebenarnya enggak langsung kita sarankan untuk operasi gitu, enggak ya. Jadi tergantung dari berat ringannya kataraknya. Kalau masih pada tahap yang awal dan itu biasanya kita observasi aja gitu, observasi, kemudian paling kita kasih tetes mata penyegar untuk supaya pasien lebih nyaman. Terus nanti kita sarankan untuk kontrol 1 atau 3 bulan kemudian kita observasi lagi kataraknya, karena memang perkembangan katarak tuh beda-beda pada tiap individu. Iya, jadi ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi itu lagi kembali saya biasa pakai analogi uban ya. Orang kan ada umur berapa sudah beruban, ada yang tua gitu baru ada ubannya, ada yang langsung banyak, ada yang dikit-dikit dulu, pelan-pelan. Jadi begitu. Oke, jadi berarti memang kasus katarak sendiri tergantung dari individunya ya. Jadi banyak faktor penyebab yang kemudian menyebabkan katarak ini jadi lebih cepat mengenai seseorang. Iya. Oke, baik Dok. Sebelum kita lanjut, kita break dulu. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana proses operasi katarak dan bagaimana proses perawatannya. Baik sahabat Parikesit, kita break dulu. Kita lanjut setelah ini. Kini, Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit memberikan kemudahan bagi Anda. Anda tidak perlu antri dan menunggu lama untuk mendapatkan obat di instalasi rawat jalan. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Layanan lebih nyaman, tanpa antri, dan obat diantar langsung ke rumah Anda. Tarif dan syarat ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi call center Depo Rawat Jalan 0813 4614 5900 atau kunjungi Depo Farmasi Rawat Jalan Gedung Merak lantai dasar. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Halo sahabat Parikesit, kembali lagi kita bincang-bincang tentang katarak. Nah, Dokter Rizky, tadi kita sudah membahas tentang gejala katarak, kemudian sebenarnya katarak itu apa, bagaimana proses pencegahannya. Nah, kita akan bahas lanjut tentang proses operasi pada katarak. Nah,
kalau namanya operasi pasti orang takut ya, Iya. karena kesannya tuh kalau operasi itu harus dijahit, harus misalnya rawat inap yang lama. Nah, pada operasi katarak sendiri, apakah proses perawatannya lama, Dok? Nah, ada orang bilang, apakah misalnya habis operasi terus saya boleh pulang nih, atau seperti apa? Ya, jadi pasien yang tadi ya kita tentukan untuk operasi, kita lakukan tindakan operasi, biasanya memang pasien yang sudah ada kriterianya gitu Nah, ya. kriterianya apa, Dok? Yang pasien bisa Kriterianya itu yang dioperasi? jelas kalau dari kita yang lebih dari penglihatannya 20/70, kemudian sudah mengganggu aktivitasnya gitu, dan dari pemeriksaan memang kataraknya sudah tebal ya, kataraknya sudah Berarti kalau tebal ini prosesnya dia sudah dimatur ya, Dok? masih imatur Masih juga imatur, bisa oke. ya, sudah imatur. Kalau yang masih tipis sekali itu biasanya masih tahap insipien gitu, jadi akan terbentuk gitu ya. Oke. Nah, jadi setelah itu kita lakukan pemeriksaan saraf mata. Nah, pemeriksaan saraf mata ini gitu. Ini kalau misalnya itu kenapa kita periksa saraf mata itu untuk mengetahui prognosis sesudah operasi. Oke, Iya, kan jadi, pasti pasien operasi katarak maunya bertambah terang penglihatannya sesudah operasi Iya, benar, ya. Dok. Nah, gitu. Kalau misalnya sudah aman semuanya, itu kita jadwalkan untuk operasi katarak. Nah, untuk operasi kataraknya itu kita lakukan persiapannya namanya kita biasanya cek lengkap. Cek lengkap itu kita periksa tekanan darah, terus periksa laboratorium gula darah, kemudian faktor HbSAg, kemudian CTBT-nya gitu, yang untuk faktor perdarahannya ya. Kira-kira ada kelainan penyembuhan luka apa enggak. Nah, kalau misalnya dari hasil pemeriksaan tekanan darah dia tinggi atau dari hasil pemeriksaan gula darah tinggi, itu kita konsulkan dulu ke teman sejawat bagian penyakit dalam maupun penyakit dokter jantung untuk diregulasi dulu dan minta ACC-nya. Oke, berarti nanti kondisinya dia harus stabil dulu. Iya. Artinya ada batas normal tertentu sehingga seseorang baru bisa dioperasi. Karena kadang-kadang ada orang yang salah kaprah, Dok. Dianggap bahwa rumah sakit tidak bisa langsung mengoperasi karena misalnya entah saya BPJS atau apa. Nah, itu yang harus kita luruskan. Artinya memang kondisi pasien pada saat dia mau dioperasi memang belum optimal. iya, artinya tentang pemeriksaan labnya harus normal segala macam gitu ya, Dok ya. Oke, Dok. Gitu ya. Terus habis itu kalau sudah normal semua, nanti kita buatkan jadwal. Nah, sekarang ini karena kita sekarang biasanya pasien-pasien sekarang itu operasinya cuman pagi datang, operasi langsung siangnya pulang. Oh, cepat sekali ya, Dok ya. Jadi besok baru operasi, baru kontrol follow up hari pertama. Kecuali dari pasien-pasien yang kita konsulkan ke dokter penyakit dalam atau dokter jantung tadi memang disarankan dari penyakit dalam atau dokter jantung untuk rawat inap sebelum operasi, untuk biasanya penstabilan dulu. Oke, untuk mengontrol misalnya kadar gula darahnya terlalu tinggi gitu ya, Dok ya. Dimasukkan insulin atau dimasukkan obat-obat untuk penurun tekanan darah gitu. Itu biasanya H-1. Jadi misalnya besok operasi, hari ini masuk rumah sakit dulu. Terus besok operasi, terus hari pertama habis operasi follow up-nya bagus, bisa langsung pulang. Berarti seperti itu, Dok. Iya. Nah, untuk operasi setelah operasi mata ini kan pasti ada perawatan tertentu ya, artinya ada pantangan atau saran-saran yang harus dilaksanakan oleh pasiennya. Nah, itu apa aja, Dok? Yang pertama itu pasti tidak boleh kena air. Oke, Nah, jadi tidak boleh tapi nanti kemasukan biasanya air. setelah operasi kan akan ditutup ya, Dok, matanya, Dok? Nah, ditutup perban itu kalau sekarang kan kita Bu Dewi, kita di rumah sakit kita sudah ada teknik operasi yang canggih ya, pakai mesin Veko. Nah, keren ya, Dok, itu ya? nah itu di perbannya cuma 1 hari aja. Oh, berarti ini misalnya dia operasi pagi, kemudian di perbannya setelah selesai dari kamar operasi dipakai perban, Sampai besoknya besok. udah Iya, dilepas. iya, Oke. gitu. Besok, nah kemudian dia cukup ditutup pakai kacamata saja. Berarti untuk perawatannya sebenarnya setelah pasca operasinya cukup mudah ya, Dok ya. Tapi mungkin yang dijaga adalah karena kondisi mata tidak tertutup, itu apa, Dok, yang harus dilakukan oleh pasiennya? Yang jelas yang pertama tadi ya, yang tidak boleh
yang betul-betul straight, yang nggak boleh itu ya kena air. Kena air. Kemudian debu, angin, asap gitu ya, makanya kacamatanya pun juga kacamata khusus gitu, yang lebar, yang Berarti nanti samping ada kacamata yang khusus diberikan setelah operasi dari rumah sakit, atau mereka harus nyiapin sendiri? nyiapin sendiri sih Nyiapin saat sendiri ini, ya. tapi ya gitu. Oke. Jadi kalau enggak ya kita juga ada sih, dari kita sudah ada, tapi memang cuman untuk khusus mata yang dioperasi gitu. Oh gitu. Ya, kemudian dilarang angkat-angkat berat. Kenapa nih dok? Nanti Ya. pasti orang tanya-tanya, masa saya nggak boleh angkat-angkat berat? Padahal saya sudah operasi nih, gitu. Kenapa dok? Iya, jadi karena kalau kita angkat-angkat berat, mengejan gitu ya, itu yang ditakutkan itu nanti, itu kan teknik operasinya ya. Ini Gimana kan tuh? nanti katarak ini kan dibersihkan, Lensanya dibersihkan, kemudian dipasang lensa tanam di sini, dimasukkan lagi di dalam sini. Nah, kalau kita ngangkat-ngangkat berat, atau selain angkat-angkat berat itu enggak boleh nunduk, terus tidur miring pada posisi mata yang dioperasi. Itu yang berarti harus ditakutkan sebalikan. nanti lensa tanamnya itu bisa bergeser. Oh bergeser. Iya, kan belum stabil, masih baru. Dok, pada saat operasi mata itu mungkin orang awam bertanya-tanya ya, apakah misalnya pada saat lensanya itu dibersihkan itu ada proses penjahitan atau tidak? Atau kita langsung ditanam begitu saja? Itu seperti apa dok? Ya, jadi sebenarnya operasi katarak tuh berkembang ya. Jadi sebelumnya yang dilakukan di rumah sakit ini itu kita pakai teknik manual. Teknik manual itu luka sayatannya itu 6-7 mili. Oh lumayan gede ya dok. Tapi itu pun biasanya juga tidak ada jahitannya. Cuman karena lukanya lebar, jadi memang proses penyembuhannya lama. Ya. Nah sekarang kita sudah ada mesin, namanya mesin Veko. Itu luka sayatannya sangat kecil Bu Dewi, sekitar 2-2,5 mili aja. Wih, jauh sekali berkurangnya dok ya dari 7 tadi. Iya, jadi mata pasti sesudah operasi tidak merah. Biasanya kalau yang teknik manual pasti merah karena lukanya kan panjang ya. Iya, Terus penyembuhan lukanya juga pasti insya Allah ya itu lebih cepat dibandingkan yang luka yang panjang. Karena lukanya juga lebih kecil ya lebih dok ya. kecil. Oke baik dok. Tadi berarti ada beberapa pantangan ya untuk pasien-pasien yang setelah operasi katarak tadi, tidak boleh terkena sinar matahari langsung, tidak boleh basah, kemudian tidak boleh kena debu, dan paling penting angin, tadi tidak asap. boleh mengangkat berat karena mungkin akan meningkatkan tekanan bola matanya dok ya, Bisa. sehingga nanti menyebabkan lensa yang sudah ditanam bergeser. Oke baik dok. Nah kalau misalnya nih ada pasien yang sudah dioperasi satu matanya, ternyata di sebelah juga katarak. Nah apakah itu bisa dilakukan satu kali operasi, atau dia misalnya harus selesaikan dulu yang mata satu setelah operasi, kemudian nanti operasi yang satunya lagi? Nah, ya. Jadi biasanya sih Bu, kita selesaikan dulu kontrol yang pasien yang habis mata yang habis dioperasi. Nanti kalau sudah bagus, tidak ada komplikasi, tidak ada apa-apa, baru kita jadwalkan untuk mata sebelahnya. Oh gitu ya dok. Baik dok. Nah kalau pasien-pasien yang sudah dioperasi matanya pasti nanya, karena kan tadi dokter bilang bahwa pasien pada saat dia mau operasi pasti menanya gimana kesembuhan mata saya, apakah nanti bisa melihat secara jelas atau tidak. Nah ada pertanyaan bahwa apakah kalau misalnya sudah operasi katarak terus masih bisa balik lagi kataraknya? Ya. Kalau kataraknya timbul lagi itu enggak bisa Bu, kan sudah bisa. bersih. Oke ya dok. Jadi jangan khawatir ya buat pasien-pasien yang operasi katarak. Jadi enggak bakalan timbul lagi tuh katarak ya. Cuman memang kan pas saat operasi kita itu meninggalkan bagian dari belakang mata ini. Ini kan jadi di sini ini di belakang mata, di belakang lensa ini kita tetap pertahankan, ini namanya kapsul posterior ya. Itu untuk tempat sandaran lensa. Jadi supaya lensanya tuh enggak masuk, enggak jatuh ke dalam, supaya posisinya tetap berada di situ ya dok ya. Nah, pada orang-orang tertentu gitu, itu kadang ada namanya pengapuran. Pengapuran kapsul namanya. Jadi penglihatannya bisa kabur ya, kayak kena katarak lagi, tapi ini namanya bukan katarak lagi gitu. Ini namanya pengapuran aja. Nah, itu penanganannya tidak dengan operasi lagi, cuman di laser aja nanti. Nah, itu laser ini tindakan di polimata.
bukan gitu. di kamar operasi. Oke, berarti kalau laser ini mungkin waktunya lebih sebentar daripada operasi karena bukan iya, operasi ya dok. Iya. Nah, untuk laser sendiri apakah itu persiapannya sama atau beda dengan yang katarak? Karena berarti kan sebenarnya ada dua proses yang berbeda ya. Ketika misalnya kataraknya sudah sembuh, kemudian dia merasa kok masih kabur, ternyata ada pengapuran di belakang lensa matanya. Nah, itu seperti Enggak, apa? kalau misalnya yang penting dia tekanan bola matanya tidak tinggi, bisa waktu itu bisa langsung dilaksanakan. Langsung dikerjakan. Iya. Oke, baik, berarti sangat cepat ya dok ya. Jadi artinya tidak terlalu lama sehingga untuk melakukan aktivitas setelah melakukan operasi tadi bisa segera dilaksanakan. Baik dok. Nah, tadi kalau misalnya terkait tentang katarak tadi sudah kita bahas semua. Kemudian pada anak-anak nih, untuk mencegah katarak pada anak-anak tadi itu adalah salah satunya karena trauma dan karena penyakit. Ada nggak dok saran-saran untuk misalnya pada masyarakat terkait misalnya untuk pencegahan katarak? Kalau dicegah namanya proses penuaan nggak Tetap bisa nggak ya bisa Bu ya. ya. Iya, ya mungkin pencegahan untuk supaya tidak terjadi trauma. Iya, harus terus berhati-hati. supaya lebih hati-hati. Trauma pas makanya saya aja kalau lihat anak-anak lari-lari bawa pensil gitu aja tuh takut karena banyak sekali kejadian anak tuh jatuh terus ketusuk mata gitu. Terus ya atlet-atlet misalnya itu juga, tapi itu kan namanya tidak bisa dihindari. Tidak bisa diprediksi, artinya itu memang sudah risiko ketika mereka menjadi atlet memang akan seperti itu ya dok ya. Iya. Oke dok. Nah, sebelum kita menutup talk show kita hari ini tentang katarak, ada enggak pesan-pesan atau trik yang ingin disampaikan dokter terkait materi yang kita sampaikan pada hari ini? Oke, ya, terima kasih. Jadi ya mungkin saya rangkum aja apa yang sudah kita bincangkan tadi ya Bu ya. Jadi katarak itu adalah ini yang terutama yang paling banyak itu kan katarak pada orang tua ya. Jadi katarak itu adalah proses kekeruhan di lensa mata. Pengobatannya sampai sekarang memang belum ada, jadi belum ada obat minum atau obat tetes yang bisa ngobatin katarak supaya jadi hilang, gitu ndak ada. Cuman jadi tapi tenang aja, katarak itu bisa diatasi gitu ya. Jadi penanganannya sekarang penanganan katarak teknik operasinya sudah berkembang dan canggih. Jadi akan mempercepat penyembuhan luka dan jadi semakin cepat itu penyembuhan luka-luka operasinya. Iya, karena dia perawatannya juga nggak lama. Iya. Misalnya kemarin sebelumnya, 1 hari sebelumnya atau minggu sebelumnya kita sudah kontrol, kemudian diperiksa ternyata harus operasi, masuk kamar operasi, siangnya udah bisa pulang. Iya. Tapi tentu dengan catatan beberapa tadi dok ya, perawatan setelah operasi kataraknya harus dipatuhi oleh pasien. Iya. Oke, baik dokter. Baik, sahabat Parikesit, luar biasa bincang-bincang kita pada hari ini. Jadi tadi sudah kita mengulas tentang bagaimana tentang katarak, cara penanganannya, kemudian bagaimana proses operasinya, serta cara pencegahan, walaupun memang katarak tidak bisa dicegah karena memang faktor usia merupakan faktor utama dari penyebab katarak. Baik, sahabat Parikesit, terima kasih Dokter Rizky karena hari ini sudah luar biasa ilmunya yang disaringkan ke kita. Kita jumpa lagi pada bincang-bincang selanjutnya. Salam sehat.